untuk anakan usia 1 bulan sampai 5 bulan, mungkin di catatan jenengan itu semua 1 sampai 4 bulan. Jadi bisa diganti dengan 1 sampai 5 bulan. Terus untuk indukan itu untuk langsung pakannya itu juga sudah berbeda untuk kandungan proteinnya. Nah, untuk anakan itu yang hobi yang saya sampaikan berdua, yang tujuan kita berenang top jumbo yang berjualan itu hobi, itu pakannya full 0 sampai 1 bulan. Tapi kalau untuk pembesaran istilahnya kelas daging itu pakan full itu 0 sampai 14 hari. Nah, untuk anakan itu biasa membutuhkan kandungan protein itu sekitar 20 sampai 22, mungkin dari jenengan 20 sampai 30 gitu. Itu coba jenengan sekalian aja. Kemarin saya belum sempat cross check, jadi ada tulisannya keliru. Sampai Bu. Nah, kita lanjut yang usia 1 sampai 5 bulan. Untuk usia 1 sampai 5 bulan ini membutuhkan kandungan protein itu adalah minimal 17% dan kalorinya itu adalah 2.500 sampai 3.300. Nah, untuk sistem yang hobi seperti ini adalah sebenarnya adalah langsung untuk saya gunakan untuk penghobi, karena untuk langsung seperti konsentrate, sebudiling sama bekatul ini sudah saya hitung, ini per kilonya ini ketemu 5.220. Nah, menurut saya kalau kita terapkan untuk sistem yang pembesaran kelas daging kita masih minim, jadi nanti kita bentuk selling lagi dengan harga pakan yang lebih murah seperti itu. Dan untuk indukan untuk indukan itu membutuhkan protein 12 sampai 15%. Untuk kalorinya tetap itu sekitar 2.500 sampai 3.300. Nah, ini kita gunakan pakan utama saya seperti jendung giling, bekatul, sama konsentrat. Ini sudah saya terapkan. Memang kalau kita hitung harganya mahal, tapi untuk produksinya itu sangat lancar dan bisa bertelur sampai 20 miliar. Kalau pakannya dengan masalah, mungkin untuk ekor jumbo itu cuma bertelur 8, 10, 12 atau maksimalnya itu hanya 15 seperti itu. Nah, lanjut Mas ke bawah. Nah, ini setelah kita tahu kandungan yang dibutuhkan ternak sesuai dengan umur, kita belajar menghitung. Ini sudah saya buatkan tabel. Ini adalah cara perhitungan bentuk pakan selmi. Contoh adalah tidak halus, itu energi metabolisme yang umur 2400, PK itu adalah protein kasar, ketemu 10 sampai 12%. Kita juga dalam perhitungannya nanti kita bisa ambil angkanya sekitar 11%. Ini saya akan saja yang akan saya pakai, istilahnya yang mau saya bentuk selming atau jenengan nanti kalau ingin membentuk selming sendiri, karena di sini juga nanti sudah saya jelaskan mulai cara pembuatannya. Mungkin jenengan semuanya ada di sini mau eksperimen sendiri atau uji coba dalam pembentukan langsung makan. Nah, terus konsentrat ini energi metabolismenya
2.500 dan protein ini adalah 34 sampai 36. Nah, ini produk konsentrat yang punyanya ayam telur. Andai kata jenengan menggunakan konsentrat beli di toko-toko, hanya saja kandungan proteinnya yang berapa, karena ada protein yang hanya 30%. Tapi kalau jenengan susah mencari protein yang 34 sampai 36, jenengan bisa menggunakan omega. Itu sama saja untuk mengganti konsentrat. Dan untuk ikan sendiri itu mengandung kandungan proteinnya itu sebesar 40 sampai 60%, dan energi metabolisme itu ketemu 2960. Nah, kalau masih untuk melakukan perhitungan, ini adalah rumusnya. PK itu adalah protein kasar. Nah, untuk mencari protein kasar itu adalah jumlah bahan dikali dengan protein dibagi dengan total bahan. Nah, untuk bahan tadi mas, ini rumusnya ini hampir sama dengan mencari kandungan protein, cuma energinya protein kita banding dengan E nya adalah energi. Jadi jumlah bahan dikali dengan energi dibagi dengan total bahan keseluruhan. Coba kita hitung mas, bawahnya lagi. Nah, ini coba kita menggunakan perhitungan bahan racunnya adalah konsentrat, terus jagung giling sama betatul halus. Ini kita gunakan untuk sistem pembesaran yang kelas penghobi. Coba kita hitung konsentrat itu konsentratnya 40 kilo, jagung giling 40 kilo, betatul halus itu 20 kilo. Terus protein yang ada di dalam konsentrat itu ada 35%, energinya 2500 kalori. Terus untuk jagung giling kita sama dengan 40 kilo, protein kita 9%, energi 3360. Terus betatul halus kita gunakan 20 kilo, proteinnya karena proteinnya tadi adalah 10 sampai 12, kita ambil tengah-tengahnya itu ketemu 11%, dan kalori untuk energinya ketemu 2400. Jadi untuk total bahan ketemu 100 kilo ya. Nah, coba kita hitung untuk mencari konsentratnya 40 adalah jumlah bahan kita kali dengan proteinnya 35%, kita bagi total bahan itu ketemu 14%. Jagung giling itu 40 adalah jumlah bahan, terus kita kali dengan protein 9%, kita bagi 100%, ketemu 3,6%. Nah, untuk betatul halus itu jumlah bahan adalah 20 kilo, kita kali proteinnya 11%, kita bagi dengan total bahan 100 kilo, itu ketemu 2,2. Nah, dari jumlah dari sekian ini ya, dari setiap proteinnya konsentrat, protein jagung giling, protein halus kita ini ketemu 19,8.
yang saya sebutkan untuk sistem pembesaran 1 bulan sampai 5 bulan itu membutuhkan protein minimalnya itu adalah 17%. Nah, sekarang kita cari energi metabolismenya atau kalori dari setiap bahan ini. Konsentrat jagung giling bergantung lulus. Nah, konsentrat ini total bersama karena kita menggunakan patokan ini dalam 40 kilo kita kali dengan energinya konsentrat adalah 2.500, kita bagi 100 ketemu 1.000. Terus jagung giling jumlah bahan adalah 40 kilo kita kali dengan energinya jagung adalah 3.360, kita bagi 100 ketemu 1.344. Dan untuk bergantung halus itu jumlah bahan adalah 20 kilo kita bagi kita kali kalorinya ketemu 2.400, kita bagi total bahannya 100 ketemu 480, kita jumlah ketemu 2.824. Jadi masuk sekali ya, karena untuk kalori yang dibutuhkan untuk pembesaran itu minimalnya adalah 2.500 dan maksimalnya 3.300. Nah, bawah mas itu sama untuk konsentrat jagung giling kita perhitungannya hanya menggunakan total berat adalah 20 kilo rumusnya sama saja. Mungkin dari rumus ini jenengan semua ada yang dibingungkan karena ini rumus ini sangat penting sekali. Nanti jenengan waktu mempraktekkan istilahnya mau dicoba eksperimen membentukkan langsung makan sendiri. Kalau jenengan tidak ada lanjut ya mas, itu sama saja ya. Nah, sekarang ini rumusnya juga sama, tapi yang ini kita gunakan untuk dibuka. Untuk dibuka sendiri itu membutuhkan protein minimal adalah 12%, maksimalnya adalah 15%. Total protein bila kita melakukan perhitungan ini 15% kandungan proteinnya masih bisa dengan campur dengan pakan hijau-hijauan sekitar 25 sampai dengan 50%. Lanjut mas. Yang pernah saya sebut yang di atas tadi yang saya sebutkan, kita coba itu per kilonya untuk sistem pembesaran yang kelas pembobi itu ketemu harga per kilonya 5.220. Ini memang mahal, tapi kalau kita sudah melakukan tahap seleksi dan kualitas yang kita bagus dengan menggunakan harga kilo 5.200 ini kita masih mendapatkan untung karena untuk penjualan pembobi itu nggak ada harga patokan. Terus sekarang saya ingin yang sistem pembesaran kelas daging. Nah, untuk kelas daging kita tetap menggunakan ini ya, maksudnya pakan sel ikan ini. Terus kita pakai bahan yang lain seperti ampas tahu, terus odol. Nah, untuk ampas tahu itu mengandung protein 22%. Terus energi metabolismenya 2.830 kalori, dan odol ini atau kolonjono atau apa namanya daerah sini misalnya, saya daerah sini dengan namanya apa odol itu bajahan odol ini mengandung protein sekitar 5%. Energinya 3.957 kalori, dan sel meat ini saya bilang sel meat yang kandungan proteinnya di atas
berdasar kandungan dari racun konsentra jagung giling itu saya sebut dengan sel ini. Untuk perhitungan racun ini kita gunakan perbandingan 1:1. Nah, sebelum kita mengemas tahu, sebelum kita gunakan makan, lebih baik dipres dulu. Kita buang coklatnya, kita pres semalaman ya. Setelah itu besoknya mau baru digunakan. Kan? Nah, ini ampas tahu rumusnya sama ya, seperti di atas tadi. Untuk proteinnya adalah jumlah bahan kita kali protein, kita beri total bahan. Nah, kita dapat 6,6 ini dari mana? 6,66 ini kita dapat dari jumlah bahan. Ini kita bagi 3 karena kan kita gunakan perbandingan 1:1. Jadi kita bagi 3 20 kilo, kita bagi 3 6,66. Jadi untuk ampas tahu jumlah bahannya 6 kilo 0,66, kita kali dengan proteinnya 22%, kita bagi jumlah bahan ketemu 7,32%. Terus untuk odol juga sama, takarannya 6,66 kilo, kita kali dengan proteinnya odolnya adalah 15%, terus kita bagi 20 ketemu 4,995%. Dan untuk selmiknya yang kita bahas tadi itu adalah kandungan proteinnya adalah 19,8, kita bagi 20 ketemu 6,593. Terus dari kita dari setiap bahan ini kita jumlah itu ketemu 18,914%. Jadi ini untuk usaha, tapi untuk yang kelas pedaging. Terus untuk energi metabolismenya kita hitung juga, ampas tahu dari 6,66 kilo kita kali dengan energinya ampas tahu adalah 2.830, kita bagi dengan total bahan itu ketemu 942,39. Terus untuk odol juga sama, jumlah bahannya 6,6 kilo, kita kali dengan energinya odol adalah 3.957. Terus kita bagi dengan total bahan sama dengan 1.317,68. Untuk selmik sama 6,6 kilo, kita bagi dengan kalori atau energinya 2.824, kita bagi 20 ketemu 940,39. Kita jumlah ketemu kalorinya 3.200,4 kalori. Jadi untuk sistem pembesaran ini, kalau jurnal pembelajaran ini ketemu ya deh. Terus kita hitung untuk bahannya adalah selmik tadi ketemu per kilonya 5.220. Terus kita kali jumlah bahannya 6,66 kilo, terus ketemu harganya 34.265,2. Terus untuk ampas tahu sendiri saya beli untuk satu masakan itu sekitar 35 kilo. Setelah saya press karena naik itu saya
3 ini ya, jadi kita kan tinggal 25.000, kita bagi dengan 30 itu ketemu 833 rupiah. Jadi ini ketemunya ya 833 akan 6,6 kilo ketemu 5.547,78 rupiah. Lalu motor sendiri karena biasanya di lingkungan sekitar itu ada, saya anggap gratis. Jadi itu saya total 34.765,22 rupiah ditambah 5.547,78 rupiah telah ketemu 40.312,98 rupiah. Jadi dari total ini Bu harganya kita bagi 20, jadi ketemu harga per kilo itu cuma 2016. Akan selfie yang pembesaran saya menyarankan yang pertamanya juga hanya fokus untuk pedagang ya, itu juga bisa menggunakan pakan ini, atau dengan setelah tahu rumusnya bisa menggunakan sendiri. Yang ini ya, dengan ternak tahu kandungan setiap umur itu membutuhkan protein berapa, kalori berapa. Pembesaran dan saya bagi itu adalah minimal, itu adalah 17%. Dan kalau dibuka karena supaya kita pemilihannya lancar dan banyak, itu menggunakan kandungan protein minimal adalah 12 dan maksimal itu adalah 15%. Oke Mas, lanjut ke bawah. Nah, setelah kita tahu kan kita tinggal aplikasikan saja, cuma kita cari takarannya. Untuk usia 0 sampai 7 hari itu membutuhkan pakan berapa gram. Nah, ini juga sudah saya cantumkan secara lengkap untuk jenengan semua yang di buku jenengan. Mungkin ada yang ada yang kurang ya, sekitar usia 31 sampai 37 mungkin belum ada. Seperti jenengan cek dulu usia 31 sampai 37 mungkin belum ada, tolong jenengan tulis. Itu membutuhkan pakan ya sekitar 108 gram. Oke, jenengan uang gantos dan dulu Pak. Andai kata sudah 5 gantos, untuk takaran pakan ini ya, untuk takaran pakan ini adalah pakan sehari full. Jadi selama 0 sampai 7 hari pakannya jadi 2 kali kali. Jadi untuk pemberiannya kita berdua, tapi usahakan dalam waktu pemberian pakannya pagi hari itu lebih sedikit, dan usahakan pada waktu malam itu lebih banyak. Contoh untuk anak-anak berat ini kita bisa berikan untuk pagi itu sekitar 7 gram, sorenya atau malamnya kita berikan 8 gram. Kita usahakan waktu pemberian makan pada malam hari lebih banyak. Nah, terus juga ada perubahan ini 15 hari pakan full 50%, plus 50% pakan sapi atau pakan campuran. Jadi kalau sekarang saya ngomongin itu sistem pembesaran ya, kelas yang kelas daging dalam waktu perubahan pakan pada usia 15 hari ini jangan langsung ganti, maksudnya jangan langsung ganti full, tapi kita adaptasikan dulu rangkaian rekornya. Jadi kita bisa memberikan pada usia 15 hari itu adalah 50% tambah 50% pakan sapi, dan setelah menginjak
usia 16 sampai 21 hari ini kita bisa menggunakan pakan purnya itu adalah 25%, dan untuk pakan selnya 75%. Ini yang untuk pembesaran. Tapi kalau untuk penghobi, karena saya mengharapkan untuk pemberian pakan purnya 0 sampai 1 bulan, waktu mau kita gunakan pakan selnya yang harga 220 ya. Jangan langsung ganti, tapi gunakan sistem ini 50% ditambah 50% pakan selnya. Jadi untuk pertama purnya setelah 16 sampai berarti kalau untuk penghobi berarti sekitar usia 32 sampai 37 itu baru jenengan menggunakan vaksin ini selama 6 hari atau 7 hari. Mas lanjut. Pakan jelas sudah, jadi langsung kita ke pemberian ya. Anak-anak jadi kita bawahnya usia, ini kan untuk usia 0 sampai 30 hari. Selain kita menggunakan takaran yang sudah saya sampaikan, dengan bisa membangun dengan suplemen biar pertumbuhan kita itu juga lebih cepat. Contoh untuk kita usia 0 sampai 10 hari atau 12 hari kita bisa menggunakan Vitaci. Nah, setelah 13 hari ke atas baru bisa menggunakan suplemen seperti Neopro, Protein, B-Complex. Nah, untuk apa ya? Untuk B-Complex itu adalah yang bagus bila dengan terapkan untuk sistem pembesaran. Neopro itu jenengan menggunakan untuk pertumbuhan, membantu mempercepat tidak bagus. Dosisnya itu juga terlalu tinggi. Kalau dengan menggunakan Protein itu dosisnya tinggi, memang untuk pertumbuhan bagus, tapi kalau sudah terkena penyakit itu penanganannya sangat sulit sekali. Terus kalau dengan menggunakan B-Complex itu bagus untuk anak-anak kita, jarang sekali terkena penyakit. Tapi ya dari komplek ini yang saya sarankan dengan menggunakan yang cair yang harganya sekitar 150 sampai 250. Tapi karena harganya mahal, mending menggunakan yang baru saja sudah cukup. Oke Mas, lanjut. Tinggal untuk takaran sudah saya sampaikan secara di sini. Tapi kalau usia 66 sampai dewasa itu saya pakan yang takarannya adalah 125 sampai 165. Ini kita bisa ambil tengah-tengahnya mungkin sekitar 150 gram. Untuk sistem pembesaran ini dengan suka-suka mau menggunakan bambu, baterai atau kandang sikatan kandang bara. Tapi kalau pedaging, sistem pedaging itu saya menyarankan dengan menggunakan kandang baterai. Itu sangat bagus sekali. Dengan sistem kandang baterai itu yang selama penjualannya pedaging. Tapi kalau jenengan untuk penghobi dari 1
saya menyarankan menggunakan kandang sekatan. Karena apa? Untuk kandang sekatan bila usia 1 bulan ke atas dia berat sana sini tujuan memperpanjang tubuh. Karena di penghobi itu yang dinilai atau orang suka itu adalah postur atau stylenya seperti itu. Dan juga dalam penggunaan tempat minum sama tempat makan yang penghobi itu bisa digabung cukup paruh dan saja yang bisa masuk ke tempat minum atau tempat makan itu sama tujuannya juga untuk memperpanjang tubuh kita. Itu juga salah satu teman saya dia entok itu kelihatan panjang-panjang. Jadi saya gunakan terus sampai kadang ya sampai laku gitu. Kadang kan saya di channel YouTube Entok saya ini melayani anak sama juga, dan cara seperti ini yang saya terapkan. Selanjutnya, nah kalau untuk biasa seperti ini. Kalau dengan dalam pembentukan transumnya itu adalah mengandung protein yang 15%, bisa menyampurkan dijual sekitar 25 sampai 50%. Nanti yang